Halo teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas salah satu ujian yang ada dalam tes beasiswa sawit, yaitu deret angka. Sebelum kita masuk ke contoh soal, tentu kita harus tahu dulu apa saja jenis-jenis yang sering diujikan dalam tes beasiswa sawit. Yang pertama ada Fibonacci, seperti ini. Kemudian ada larik. Kemudian ada bertingkat. Kemudian ada kombinasi dari ketiganya ini. Jadi pola yang pertama ada Fibonacci. Ciri-ciri dari pola tersebut adalah dua angka pertama menjadi angka awal, angka ketiga dan seterusnya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Contohnya di soal kita buat ada 2, 2, 4, 6, 10, 16 dan seterusnya. Yang ditanya adalah pola angka setelah 16. Kita harus pandai mengamati soal. Kita lihat 2, 4, 6, 10, 16. Ternyata 2 ditambah 2 menghasilkan 4. Itu menjadi pola di angka ketiga. Kemudian 2 ditambah 4 sama dengan 6. Itu menjadi pola di angka keempat. Kemudian 4 tambah 10 menjadi pola di angka kelima, yaitu 10. Kemudian 6 tambah 10 menjadi pola di angka ke-6, menghasilkan 16. Nah, pertanyaannya adalah pola ke-7, yaitu 10 tambah 16 sama dengan 26. Pola yang kedua adalah pola larik, di mana ciri-ciri dari pola ini adalah terdiri dari satu atau lebih subderet, bisa terdiri dari satu larik atau dua larik, dan seterusnya. Di soal kita ada contoh yang pertama 2, 4, 6, 8, 10. Kita baca polanya, ternyata 2 ke 4 itu ditambah 2, kemudian 4 ke 6 itu ditambah 2 juga, kemudian 6 ke 8 ditambah 2, kemudian 8 ke 10 ditambah 2 juga. Kemudian untuk yang dua larik, ternyata dia langkah satu angka. Yang pertama di sini ada 5, 5 ke 6 itu ditambah 1, kemudian 20 ke 22 itu ditambah 2, 6 ke 7 ditambah 1, 22 ke 24 ditambah 2, kemudian 7 ke 8 ditambah 1. Kemudian angka seterusnya adalah yang kita baca tadi adalah plus 2, sehingga menghasilkan 26. Pola bertingkat, di mana pola bertingkat sendiri memiliki ciri-ciri yang mirip seperti larik, tetapi aturannya bertingkat, bisa 2 tingkat, bisa juga 3 tingkat. Relatif cukup sulit dibandingkan deret Fibonacci dan deret larik. Kita ada contoh soal 5, 8, 14, 26, dan 50. Kalau kita lihat secara kasat mata, ini sangat terlihat sulit. Namun ketika kita memahami pola bertingkat, kita bisa menyelesaikannya. 5 ke 8 itu ditambah 3, kemudian 8 ke 14 ditambah 6, 14 ke 26 ditambah 12, kemudian 26 ke 50 ditambah 24. Ketika kita melihat ciri-ciri dari pola bertingkat, kita bisa mengetahui bahwa ini tingkat 2, yaitu 3 ke 6 ini dikali 2, kemudian 6 ke 12 dikali 2 juga, kemudian 12 ke 24 juga dikali 2. Sehingga di dalam contoh soal ini menghasilkan 2 tingkat. Nah, yang terakhir ada pola kombinasi, di mana ciri-ciri dari pola kombinasi merupakan campuran dari Fibonacci, larik, dan bertingkat. Tetapi yang paling umum dan sering kita jumpai adalah kombinasi dari larik dan bertingkat. Dalam contoh soal, kita ada angka 5, 2, 7, 6, 10, 18, 14, 54, dan 19. Kalau kita lihat secara langsung, terlihat pola ini sangat rumit. Namun kita perlu mencari pola satu persatu. 5 ke 2 itu dikurang 3, kemudian 2 ke 7 ditambah 5, sehingga untuk menentukan polanya tidak dapat. Sehingga kita perlu menentukan pola dengan cara lain, yaitu 5 ke 7 itu di plus 2, kemudian 7 ke 10 itu plus 3, kemudian 10 ke 14 itu plus 4, kemudian 14 ke 19 itu plus 5. Kemudian kita lihat angka dari setelah 5, yaitu 2. Yaitu 2 ke 6 itu dikali 3, kemudian 6 ke 18 dikali 3 juga, kemudian 18 ke 54 dikali 3 juga ternyata. Sehingga pola dari angka 1 dan kedua itu kita sudah menemukannya. Namun untuk angka dari pola yang pertama ini, yaitu plus 2, plus 3, plus 4, dan plus 5 ini belum beraturan, sehingga kita dapat menyatakan bahwa ini adalah pola bertingkat 2. Sehingga plus 2 ke plus 3 itu adalah plus 1, plus 3 ke plus 4 itu adalah plus 1 juga, kemudian plus 4 ke plus 5 adalah
plus 1 juga, sehingga kita dapat menentukan angka selanjutnya dari soal ini. Jadi teman-teman, setelah kita memahami jenis-jenis deret angka, kita perlu tips dalam mengerjakan soal deret angka. Yang pertama, temukan tipe deret angka yang paling sesuai di antara 4 tipe tadi. Yang kedua, jika sudah ditentukan, temukan pola deret angkanya dan uji pada angka-angka selanjutnya. Dan yang ketiga, jika pola sudah berlaku untuk keseluruhan angka, segera aplikasikan untuk menemukan jawabannya. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah harus teliti. Biar kita lebih paham tentang deret angka, kita buat contoh soal tentang deret angka. Soal yang pertama ada 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan 27. Teman-teman harus ingat tips dari mengerjakan deret angka tadi. Yang pertama, kita lihat angka secara keseluruhan. Kemudian kita baca pola satu persatu. Yang pertama ada 6 ke 9 itu di plus 3. Kemudian 9 ke 12 ada plus 3 juga. Kemudian 12 ke 15 itu plus 3 juga. Nah, ternyata setelah kita baca pola dari soal ini, ternyata semuanya itu di plus 3. Sehingga 15 ke 18 itu juga plus 3, 18 ke 21 itu juga plus 3, 21 ke 24 itu juga plus 3. Jadi 24 ke 27 tentu juga plus 3. Sehingga untuk menentukan pola setelah angka 27 yaitu di plus 3, sehingga menghasilkan jawabannya 30, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25. Kita baca pola seperti yang sesuai dengan tips tadi. 15 ke 16 itu plus 1, 16 ke 18 itu plus 2. Ternyata polanya nggak berurutan, sehingga kita cari pola lain, yaitu 15 ke 18 itu plus 3, kemudian 16 ke 19 itu plus 3 juga, kemudian 18 ke 21 ternyata plus 3 juga, sehingga 19 ke 22 itu plus 3 juga. Nah, kita sudah tahu nih polanya yaitu plus 3 plus 3. Sehingga 21 ke 24 itu juga plus 3, 24 ke 25 itu plus 3. Sehingga angka setelah 25 adalah 24 ditambah 3 sehingga menghasilkan 27. Oke, kita lanjut soalnya, yaitu 15, 13, 16, 12, 17, 11, 18, 10. Kita lihat, kita baca pola, kita pahami angka. Ternyata di sini 15 ke 13 itu dikurang 2, kemudian 13 ke 16 itu tambah 3, kemudian 16 ke 12 itu dikurang 4, sehingga polanya tidak beraturan. Jadi kita baca pola seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu 15 ke 16 ternyata ditambah 1, kemudian 13 ke 12 itu dikurang 1, kemudian 12, kemudian 16 ke 17 ditambah 1, kemudian 12 ke 11 dikurang 1. Nah, kita sudah dapat polanya. Ternyata pola darinya ini adalah plus 1 dan kurang 1, sehingga 17 ke 8 ternyata di plus 1 juga, sehingga juga 11 ke 10 dikurang 1. Nah, untuk menentukan angka setelah 10 yaitu 18 di plus 1, sehingga menghasilkan. Nah, yang terakhir, ada yang tahu nggak? Kalau tahu, coba tulis jawabannya di kolom komentar.